akuntansi pada. Nah, ini kita membahas mengenai masih bagian dari positive accounting theory ya. Jadi kita adalah banyak menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi untuk riset-riset pasar modal itu dukungannya adalah diinginkan dukungan riset kuantitatif, Bapak Ibu ya, terutama mengukur tingkat keefisienan pasar modal. Nah, itu semuanya untuk mengukur tingkat keefisienan pasar modal harus dikuantifikasikan, ya. Harus dibuktikan secara dukungan hipotesa ilmiah. Ya. Jadi riset-riset kuantitatif di sini banyak berperan. Dan filosofi dari positive accounting theory itu adalah prediksi gitu kan. Mau kita memprediksi harga saham, mau memprediksi return saham, mau memprediksi volume perdagangan saham gitu kan. Itu semuanya adalah sifatnya predict accounting practice. Serta riset-riset dalam positive accounting theory ini banyak tertuang di fenomena di pasar modal yang dampak dari pasar modal ini punya reaksi gitu ya. Reaksinya dari yang namanya laporan akuntansi. Jadi laporan akuntansi berperan ya dalam uh, dalam menjelaskan ya bagaimana kondisi pasar modal tersebut, dan inilah yang merupakan bagian dari positive accounting theory. Kemudian dalam riset positive accounting theory PAT mengobservasi landasannya adalah landasan empirical evidence. Nah, jadi kalau landasannya empirical evidence adalah bukti ilmiah. Jadi di riset-riset kuantitatif dianggap lebih ilmiah dibanding dengan riset kualitatif. Kenapa demikian? Ya karena yang namanya riset kualitatif itu bukan disebut dengan empirical evidence ya, Bapak Ibu. Jadi bukan bukti ilmiah, bukti empiris kata orang gitu ya. Karena kita menggunakan seperangkat hipotesa dan ada pembuktian hipotesa, menerima atau menolak hipotesa. Jadi positive accounting theory itu similar dengan empirical evidence. Kemudian filosofi dari positive accounting theory menjelaskan bagaimana praktik perusahaan itu sendiri, terutama kenapa perusahaan banyak menggunakan historical cost. Nah, ini ya. Dan apakah laporan keuangan yang menggunakan historical cost itu punya makna? Maknanya adalah makna memprediksi. Di mana makna memprediksi di sini untuk memprediksi fenomena yang tidak terobservasi. Maka PAT adalah riset berkaitan dengan predik ya. Dan juga difokuskan pada isu-isu ekonomi. Dan juga filosofi dari positive accounting theory didasarkan pada asumsi berdasarkan pada perilaku individu. Jadi asumsi perilaku individu berkaitan dengan bagaimana sikap rasional mereka dalam upayanya adalah memaksimalisasi keuntungan atas penyajian informasi akuntansi, serta menolak argumen yang didasarkan pada anekdot-anekdot, ya kan, atau argumen-argumen yang berdasarkan pada gambar-gambar saja ya, atau juga berdasarkan pada cakap-cakap orang, ya, naive acceptance, atau juga berdasarkan pada fenomena politik aja, atau juga hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi atau juga aksioma-aksioma akademik. Semuanya harus ada pembuktian. Ya, semuanya harus ada pembuktian. Nah, disinilah positif accounting theory itu makin menggelinding ya peranannya, Bapak Ibu ya. Dan kekuatan dari positif teori itu berdasarkan pada yang memenuhi standar, artinya setiap standar akuntansi itu landasannya adalah landasan riset. Dan landasannya riset di sini adalah riset yang sehari-hari memang aktual terjadi, dan juga secara normatif praktiknya terjadi merupakan dari praktik akuntansi itu sendiri. Kemudian kekuatan dari positive accounting theory menggunakan hipotesa yang selalu positif. Makanya kalau kita membuat hipotesa disertasi tesis Bapak Ibu,
terdapat hubungan yang signifikan atau terdapat hubungan yang positif katanya kan. Nah, jadi selalu kata-katanya seperti itu. Jadi adalah positif hipotesis selalu digunakan ya. Dan apa ya, merupakan untuk mendukung pembuktian ilmiah atau falsification by empirical research. Kemudian juga menyediakan dan juga memahami bagaimana dunia itu bekerja ya dibanding dengan menggambarkan ya bagaimana yang harus dikerjakan. Sehingga riset-riset kekuatan dari positive accounting theory mengandung pemahaman ya sejauh mana relevansi nilai-nilai yang tertuang dari laporan akuntansi itu punya implikasinya terhadap harga saham, serta dapat memahami dan juga mengkoneksikan antara informasi akuntansi, manajer, perusahaan dan juga pasar, dan juga menganalisa hubungan-hubungannya ya. Kemudian juga sudut pandang dari sisi standar lah ya. Sudut pandang dari sisi standar di sini terkait dengan teori-teori standar gitu ya. Artinya ini memang normatif ya, menormatif dan juga tidak didasarkan pada berdasarkan pada identifikasi semata, akan tetapi juga menggunakan observasi secara empiris ya dan menggunakan metode tertentu. Dan pembuktian terhadap teori gitu ya, not falsifiable, dan juga tidak menjelaskan atau juga prediksi dari akuntansi, serta tidak menjelaskan praktik dari akuntansi itu sendiri. Nah, skop dari positive accounting theory meliputi 2 tahapan pengembangan ya. Jadi kalau positive accounting theory itu identik dengan riset-riset pasar modal ya, Bapak Ibu. Jadi capital market research termasuk dalamnya adalah mengukur dampak informasi akuntansi serta mengukur dampak perilaku terhadap perdagangan saham. Nah, ini riset-risetnya ya. Jadi tidak hanya menjelaskan saja praktik akuntansi, akan tetapi juga mendukung pembuktian efisiensi hipotesa pasar ya atau efficient market hypothesis. Ya, kemudian juga skop dari positive accounting theory menjelaskan dan juga memprediksi ya antar perusahaan, sehingga riset-risetnya sifatnya cross-seksional ya. Jadi bukan hanya sekedar time series, tetapi juga sifatnya cross-seksional yang terjadi di perusahaan. Nah, yang terjadi di perusahaan itu bisa juga peluang-peluang yang timbul di dalamnya setelah peristiwa itu terjadi yang disebut dengan ex post opportunism, serta juga kontrak-kontrak yang terjadi yang disebut dengan implikasinya disebut dengan ex ante efisien. Dan riset pasar modal dan dengan efisiensi pasar gitu ya. Itu tipe risetnya mengukur hubungan dampak informasi akuntansi terhadap return saham, serta dampak perubahan kebijakan akuntansi juga terhadap harga saham. Nah, jadi kalau bicara mengukur pasar itu dengan 2 tipe ini ya. Banyak riset ya artinya mendukung pembuktian efisiensi pasar ya atau efisiensi market hypothesis. Dalam riset pasar modal gitu ya, dan dalam mendukung efisiensi pasar itu keefisienan pasar diukur dengan tiga hal ya, yang dalam hal ini berkat dari informasi itu terrefleksi dengan level keefisienan pasar yang diukur dengan apakah pasar itu lemah atau disebut dengan weak form ya, karena kategori pasar yang dikatakan lemah apabila hanya didukung informasi masa lalu saja. Nah, kalau dia efisiensi pasar semi kuat atau disebut dengan semi strong form, maka apa yang disajikan informasi dan sifatnya meluas atau juga publik dapat digunakan, maka kondisi pasar itu disebut dengan semi strong. Sedangkan pasar yang disebut dengan strong form, ya seluruh informasi, mau dia perusahaannya publik atau juga perusahaannya private sector gitu kan, dapat kita informasinya, maka pasar itu dikatakan dengan strong form. Tapi fenomena ini
kalau kita ingin lihat laporan publik itu ya pada perusahaan go public aja kan. Tapi kalau perusahaan private sector gitu kan, sulit dapat laporan keuangannya. Maka kategori pasarnya dikatakan masih semi strong ya, belumlah strong form. Dan riset pasar modal ya dengan akuntansi gitu kan, itu menggunakan asumsi. Asumsinya adalah pasar itu adalah semi strong ya. Jadi informasi itu bisa didapat pada perusahaan publik saja ya. Laporan keuangan dan juga pengungkapan laporan keuangan lainnya, nah ini bisa dikonsumsi oleh publik. Dan dalam riset pasar modal dan dalam mendukung teori efisiensi pasar, didasarkan pada asumsi. Asumsinya tidak ada biaya transaksi. Kemudian seluruh informasi dapat digunakan tanpa ada dikenakan biaya. Kemudian juga adanya implikasi. Implikasinya berkaitan dengan informasi yang direfleksikan terhadap harga saham dan juga distribusi saham. Dan riset pasar modal di sini tidak hanya sekedar asumsi aja, tapi punya implikasi. Implikasinya kepada siapa? Kepada investor, kemudian juga kepada keputusan, ya, serta prediksi di masa yang akan datang. Keefisienan pasar itu punya makna bahwasanya harga saham itu merupakan refleksi dari mudah atau tidaknya pasar mendapatkan informasi yang relevan, yang bebas dari bias apa yang disajikan tersebut. Nah, sehingga efisien pasar itu diukur, ya, diturunkan dengan model yang namanya CAPM, ya, atau disebut dengan Capital Asset Pricing Model, yang menggunakan estimasi pendekatan abnormal, ya, untuk mendapatkan profit. Kedudukan harga saham dan juga return saham ini digambarkan daripada sisi peristiwa yang khusus. Serta peristiwa itu harus bisa dikendalikan. Nah, sehingga model CAPM itu seperti yang kita baca di buku manajemen keuangan, ya, seperti ini ya modelnya. Dan modelnya di sini menggunakan asumsi, ya. Asumsinya adalah, nah, investor itu selalu menghindari risiko, lalu ya disebut dengan risk adverse, ya. Kemudian return itu dianggap lebih terdistribusi normal, serta investor bisa menseleksi portofolio mana saja yang dianggap bebas risiko dan juga memberikan return yang tinggi. Dan juga investor itu ekspektasinya rata-rata homogen, ya, bukan heterogen, ya. Ya, investor itu ekspektasinya laba, ya, atau motif transaksi. Dan apa ya, market model tadi mengandung juga seluruh partisipan yang menginginkan harga yang relevan, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, ya kan. Kemudian juga ekspektasinya bersifat rasional. Dan kedudukan akuntansi, ya, punya implikasi, punya dampak gitu, ya, di mana accounting profit announcement, pengumuman laba, berdampak terhadap harga saham, ya. Dan itu sudah dilakukan riset oleh yang namanya Ball and Brown, ya, sebagai pionir bahwasanya informasi itu mengandung informasi atau mengandung nilai prediksi. Memprediksi harga saham dilakukan oleh Ball and Brown, di mana Ball and Brown inilah sebagai pendukung utama dari positive accounting theory, dan Ball and Brown menguji sejauh mana kemanfaatan informasi historis tersebut bisa digunakan untuk keputusan investasi. Dan jika biaya historis tersebut digambarkan, maka harga saham juga akan bereaksi. Dan bereaksinya bisa positif dan bisa negatif sesuai dengan gambar ini. Ya, jadi pengumuman laba itu orang bisa memborong saham, bisa juga menjual saham. Jadi ada dampaknya. Serta riset Ball and Brown di sini mengandung informasi yang berkaitan dengan pengumuman laba, ya. Laba yang bisa diantisipasi oleh investor. Dan juga mengukur seberapa jauh dampaknya, magnitude-nya. Kemudian juga mengukur asimetri informasi. Kemudian juga mengukur kecepatan, ya, volatility.
Dan laba yang diumumkan dalam studi Ball and Brown itu menunjukkan bahwasanya profit, gitu ya. Ini merupakan porsi informasi yang direfleksikan terhadap keamanan saham, ya. Dan laba akuntansi disajikan tidak tepat waktu dan juga ada pendekatan lain yang dihubungkan dengan asosiasi tersebut. Dan untuk menguji itu maka lahirlah yang namanya ERC, ya, atau Earning Response Coefficient. Jadi tujuan dari riset ini adalah menguji, ya, dampak variabel-variabel akuntansi serta informasi yang direfleksikan terhadap return saham yang bisa diukur dengan sebutan Earning Response Coefficient, Bapak Ibu. Dan inilah beberapa faktor yang dihubungkan, ya. Pionir kalau kita memprediksi yang namanya return saham dan juga perubahan laba bisa dari resiko, bisa dari sisi audit kualitas, ya, bisa diukur dari firm size, ya, bisa diukur dari jenis industrinya, suku bunganya, ya, leverage keuangannya, pertumbuhan perusahaannya, kemudian profitabilitasnya, kemudian model moderating dan mediating atau non linear, kemudian cash flow, kemudian juga kandungan neraca. Nah, ini beberapa faktor yang berdampak terhadap harga saham. Dan udah banyak ini tesis-tesis mahasiswa yang menggunakan variabel-variabel ini sebagai variabel independen, ya, dalam riset mereka. Jadi isunya adalah isu metodologi di sini. Dianggap isu metodologi mengukur efisiensi pasar di sini tidak hanya cukup menggunakan isu lainnya, yaitu diperlukanlah yang namanya secara metodologi, gitu ya, metodologi dengan mengamati trading, ya. Jadi sebelum pengumuman dan juga sesudah pengumuman, ya, atau disebut dengan post announcement drift dan juga mekanisme dampak perilaku. Nah, jadi faktor perilaku juga perlu diukur, Bapak Ibu. Nah, strategi penjualan juga diamati dengan model sebagai berikut. Ya, kemudian berkaitan dengan yang namanya berkaitan dengan positif market accounting, gitu ya. Bagi auditor apa sih isu yang paling penting bagi mereka? Nah, isu yang penting adalah melihat dari sisi sumber daya auditor itu sendiri, serta nilai investor, ya, untuk menjamin kualitas dari data yang disediakan oleh auditor. Nah, ini isu yang bagi mereka, ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan secara filosofi tujuannya yang namanya positive accounting theory itu adalah menjelaskan, ya, dan sifatnya lebih mendukung pada mengukur atau mengestimasi atau juga memprediksi, ya. Dan positive accounting theory selanjutnya mengembangkan riset pasar modal dan juga mengembangkan contracting teori contracting, ya. Dan isu-isu yang signifikan yang berhubungan dengan hal itu adalah isu validitas hasilnya, ya. Dan inilah beberapa istilah-istilah yang namanya masuk dalam isu positive accounting theory, di antaranya efisiensi market, ya, capital asset pricing model, coefficient earning, ya, information asymmetry, market efficiency, dan impact behavior. Ya, selesai, ya. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, Bapak Ibu, silakan dari pengembangan PAT ini. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja, ya. Dan nanti videonya boleh dilihat, ya. Mungkin linknya udah punya. Ini nanti kita upload, ya, Bapak Ibu, di YouTube. Baik, saya kira itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Lip mana?